Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ayahnya Hafla. Kali ini saya akan membagikan video tentang salah satu perawatan pohon salak, di mana pohon salak yang sehat dan subur agar menghasilkan salak yang melimpah. Jadi ketika kita merawat pohon salak namun hasil tidak sesuai harapan, sudah barang pasti ada sesuatu yang belum atau kurang diteliti dalam perawatannya. Sebagai contoh, adanya pohon salak yang tiba-tiba mengering atau kurus dan akhirnya mati, daun atau pelepah pohon salak yang rontok atau layu, pucuk atau batang yang masih muda dimakan hewan atau hama, dan pohon salak yang tidak mau berbuah sama sekali. Nah, di video kali ini akan ditayangkannya salah satu pohon salak yang tiba-tiba mati karena dimakan serangga, di mana serangga tersebut tidak terlihat jika dia sedang menyerang. Salah satu contoh pohon salak yang diserang atau dimakan serangga yaitu bagian pucuk mengering, buah salak layu dan akhirnya membusuk, bunga yang layu atau tidak mau berkembang, dan juga pohon salak yang tidak mau produksi atau mengering dan akhirnya mati. Jika kita tidak teliti atau kurangnya perhatian dalam perawatan, kita tidak akan pernah tahu kenapa banyak pohon salak yang mati, karena sangat sulit untuk membedakan dengan yang masih utuh atau yang masih sehat. Kilas, jika kita lihat seperti pohon salak pada umumnya. Namun, jika kita teliti lagi, lihat bagian pucuknya mengering dan layu, itu tanda-tanda pohon salak yang tidak sehat dan dipastikan akan mati. Langsung saja, kita cari tahu apa penyebab kematian daripada pohon salak tersebut. Pertama, kita harus menebang dan kita lihat di dalam seperti apa. Dan jika kita buka, ternyata nah ini dia hama atau hewan yang menyebabkan matinya pohon salak tersebut. Dia hidup di bagian dalam ya, yang akhirnya pohon salak tidak bisa tumbuh lagi. Jika dibiarkan, maka akan lebih banyak lagi pohon salak yang akan mati. Ini dia contoh hewan yang ada di dalam pohon salak. Dia bersembunyi di dalam dan memakan bagian dalam pohon salak tersebut. Untuk menangani hal tersebut, jangan membiarkan anak-anak pohon salak tumbuh dengan sesukanya. Karena dengan membiarkan anak-anak tersebut, maka hewan atau serangga girang dalam bahasa kami, dia akan lebih tertarik untuk bertelur. Yang kedua yaitu dengan dibunuhnya serangga atau induk yang akan bertelur di pohon salak. Terus yang selanjutnya yaitu jangan membiarkan bunga salak layu. Kalaupun sudah layu, jangan dibiarkan sampai busuk, harus dibuang secepatnya. Kenapa harus dibuang bunga salak yang sudah layu? Karena bunga salak yang busuk akan menjadi jalan ulat sampai ke dalam pohon salak tersebut. Contohnya seperti ini. Dia akan bertelur di batang salak yang busuk dan setelah menetas dia akan berjalan menuju ke dalam pohon salak dan dia akan tinggal di dalam sampai dewasa. Setelah dewasa dia akan keluar melalui jalan yang sama. Nah, jika kita sudah mengetahui penyebab matinya pohon salak dengan tiba-tiba, tugas kita sebagai petani salak harus lebih teliti dan berhati-hati dalam merawat pohon salak agar kita tidak merasa
rugi dalam menanam atau merawat pohon salak. Mungkin itu aja dulu salah satu perawatan pohon salak agar kita lebih semangat lagi dalam merawat pohon salak. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.